Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tadi udah banyak materi tentang titik akupuntur ya, Dad, ya. Kira-kira masuk nggak itu? Harus menghafal. Ya, itu tadi kan yang kita pelajari itu kan titik-titik utama. Bukan titik utama ya, titik asal poin ini. Titik asal poin dari sebuah keluhan-keluhan. Jadi tadi ada titik untuk keluhan atas, keluhan tengah, keluhan bawah gitu kan ya. Itu udah disimpulkan. Jadi tanpa harus mempelajari, menghafalkan 360 lebih titik gitu kan, kita bisa mengaplikasikan langsung kepada pasien dengan apa? Dengan titik yang tadi itu. Itu tadi kan dirangkum dari 7 masalah yang terdiri dari sekian puluh, bukan ratus ya tadi ya, belum sampai ratusan, sekian puluh titik gitu, titik utama ya. Salah satunya tadi, tapi bisa mewakili semua keluhan-keluhan yang ada di tubuh pasien gitu. Cuman tadi harus ada titik apa, kesimpulan bahasanya apa, titik yang kita pelajari itu adalah titik mengembalikan keseimbangan gitu, titik untuk mengembalikan keseimbangan, karena pada dasarnya teori akupuntur itu sendiri adalah mengembalikan keseimbangan tubuh pasien. Kenapa dia sakit? Karena tidak seimbang, itu kan ya. Kenapa dia sakit? Kenapa dia lemah? Kenapa dia jadi eksis? Karena ketidakseimbangan. Nah, nanti titik-titik yang tadi kan tinggal dimanipulasi. Manipulasinya apakah mau dilemahkan, untuk melemahkan titiknya, melemahkan si sakitnya, atau untuk menguatkan gitu. Otomatis ketika penyakit itu sangat eksis gitu. Yang lainnya apa udah pesan? Lemon tea. Ya. Itu ngambil ya. Ketika penyakitnya itu eksis, otomatis harus kita sedasikan, kita lemahkan. Dengan cara apa? Dengan cara menekan titik-titik tadi itu dengan manipulasi yang bisa melemahkan. Nah, tadi ada berapa tuh? Kalau dengan jarum, berarti hitungannya menitan ya. Kalau dengan pengepresan, penekanan, makanya disebut pressure gitu, itu hitungannya dengan ketukannya, pijitannya hitungannya berapa. Nah, kalau dengan spot, energi spot, yang kita gunakan tinggi rendahnya dari energi yang kita pakai. Itu aja, tinggal memilih itu. Titiknya tetap sama, fungsinya tetap sama, cuman cara mengendalikannya beda. Ya, cara mengendalikannya beda. Nah, ini lemonnya habis katanya. Milih dulu aja, milih lagi aja. Ya, kembali ya. Jadi ketika kita sudah belajar tentang titik, tinggal teknik gitu. Titiknya sudah ketemu, berarti tekniknya harus kita kuasai. Titiknya sudah ketemu untuk penyakit apa, gangguan apa, kita harus hafal, kemudian tekniknya kita harus kuasai. Itu nanti akan benar. Kita akan mengembalikan keseimbangan dari sebuah tubuh di pasien. Nah, nanti ilmu yang mendukung apa sih dalam ilmu akupuntur itu? Adalah ilmu tentang bahwasanya badan ini adalah miniatur alam. Ya, badan ini adalah miniatur alam. Alam terdiri dari apa? Ya, alam bisa hidup terdiri dari apa? Dari berbagai macam elemen yang menyatu menjadi satu, menjadi sebuah keseimbangan. Jadi hidup. Adanya cahaya, adanya air, adanya udara, adanya elemen yang diinjaknya, gitu kan? Itu menjadikan sumber kehidupan. Coba kalau cuma angin aja, ada kehidupan nggak? Siapa yang hidup? Menapak di mana? Ada tempat ya, harus ada fasilitas ya. Ketika ada bumi, harus ada fasilitas untuk menyuburkan bumi. Ada air, ada angin, ada sinar. Kalau cuma hujan saja, tenggelam. Kalau cuma sinar saja, kering, ya enggak? Nah, itu dalam tubuh kita itu seperti itu, ada seperti itu, persis seperti itu. Bahkan kalau ahli sel sendiri itu ketika melihat sel, kerjanya sel itu sampai bilang apa, oh my god. Karena apa? Ternyata sel itu bukan satu macam, bukan satu benda. Dia terdiri sebagai beberapa elemen di dalamnya itu, yang ada yang bekerja menyerapnya,
ada yang bekerja mengolahnya, ada yang membagikannya untuk diserap lagi atau dibuang, gitu dalam sel itu. Nah, itu sel, satu sel. Gimana dalam tubuh kita? Miliaran sel kan? Sel mata sekian ratus sel, sel kuping 100 sel, sampai organ-organ di dalamnya itu kan dalam satu organ itu sekian ribu sel. Nah, satu selnya bekerjanya seperti itu. Nah, makanya ketika satu sel membentuk sebuah organ, maka dia sebuah alam. Misalnya lambung, dia alam tanah, gitu. Makanya disebut elemen tanah. Gitu. Lambung itu harus kondisi apa biar dia bisa manusia itu hidup, gitu kan? Makanya harus dikembalikan pada sifat dan fungsinya. Lambung itu harus seperti ini, gitu. Ketika kita belajar lambung itu adalah tanah. Tanah kalau subur bagaimana sih? Dia lembab. Ya enggak? Dia bisa menyerap air. Ya, tidak kering, tidak basah. Ya, dia lembab. Mengandung air tapi tidak banjir. Ya enggak? Kemudian kapan lambung itu bisa hidup lagi? Ketika dia lembab, dia pun harus perlu sinar. Sinarnya dari apa? Nanti dari ada api. Api yang menyinari lambung lewat apa? Lewat bak pembakaran kayu. Pembakaran kayu. Makanya kalau dalam ilmu TCM nanti ada namanya katla. Apa tuh katla? Kayu api tanah logam air. Itu nggak bisa dibalik, nggak bisa dirubah-rubah. Kayu harus di depan, karena tidak ada api kalau tidak ada kayu. Ya nggak? Kayu, api. Apinya nomor 2, harus ada kayu dulu. Kayu, api, tanah. Tanah dihasilkan dari apa? Dari pembakaran. Kayu yang dibakar lama-lama jadi debu, jadi tanah. Ya. Kayu, api, kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah, ya. Tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air. Coba kalau lihat sebuah gunung kalau tidak ada unsur logam di dalam gunung itu tidak akan ada air. Kering gunung. Nih. Unsur logamnya ada nggak? Gitu. Tapi gunung yang logamnya banyak, airnya banyak. Jadi ketika ada air yang mengalir dari sebuah tanah, pasti di situ banyak logamnya. Logam murni. Nah, makanya kalau mau nyari emas yang banyak mata airnya. Logam lah, mau berupa emas, mau berupa apalah, nikel atau yang lainnya gitu. Itu kembali kepada tadi. Kayu, api, tanah, logam, air. Itu di alam ini bisa hidup karena itu. Nah, di badan kita pun bisa hidup karena 5 elemen itu. 5 elemen itu. Dan nanti 5 elemen itu memiliki sifat, kebutuhan, kemampuan yang berbeda. Ya. Nanti ada elemen yang disebut dengan elemen kayu misalnya. Ya. Kayu itu bergeraknya kemana? Ke atas. Ya enggak? Tumbuhnya ke atas. Semakin ke atas semakin goyang. Ya. Sama dengan kita. Kita punya obsesi, keinginan, cita-cita. Semakin tinggi sebuah cita-cita, semakin pusing kepala kita. Pohon kalau pengen tinggi, maka harus bersender atau mencengkram di tanah yang kuat. Iya, kelambung. Di tanah yang kuat dan disinari yang seimbang. Kayu itu liver. Iya, kalau kita punya obsesi tinggi, livernya kuat kan. Kalau pengen livernya kuat, sehatkan lambung dan jantungnya. Iya, iya. Nah, nanti kayu menghidupi jantung, jantung menghidupi lambung, lambung menghidupi ginjal, ginjal menghidupi paru-paru. Ya, urutannya gitu. Kayu menghidupi api. Api itu apa? Jantung. Iya. Liver menghidupi jantung. Jantung menghidupi lambung. Lambung menghidupi ginjal. logam dulu.
Logam. Logam menghidupi Ginjal. ginjal. Ya kan? Ginjal itu air. Oh iya. 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 Kayu, api, tanah, logam, air. Ya enggak? Air tidak bisa menghasilkan logam kan? Tapi logam yang menghasilkan Air. air. Nah, itu teori kehidupan, teori menghidupi. Sampai air nanti bisa menghidupi kayu. Bener kan? Enggak. Bener kan? Kalau dibalik gimana? Kalau dibalik nggak bisa. Kalau dibalik pemaksaan itu. Nah, makanya nanti ketika ada kayu eksis, kayunya eksis, kayunya obsesinya terlalu tinggi, livernya terlalu tinggi, maka dia akan menghabiskan apa? Api, akan melemahkan jantung dan akan melemahkan lambung. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Karena api tadi dihasilkan dari Iya, kayu. itu ditopang oleh tanah. Iya. Iya, Jadi problemnya akhirnya di lambung dan di jantung. Makanya ada orang obsesi tinggi jadi jantungan. Jantungannya dari mana? Karena asam lambungnya naik terus. Gara-gara obsesi. Ini enggak? Gara-gara obsesi. Gara-gara keinginan tinggi. Nah, itu alam dalam tubuh kita, elemen dalam tubuh kita, materi dalam tubuh kita. Nah, itu nanti berhubungan dengan erat dengan apa yang kita masukkan. Misalnya kita nih lagi di tempat tinggi sekarang nih, otomatis dapat apa nih? Angin kan? Ya, angin yang tinggi. Apa nutrisi dari kayu ketika dia melambung tinggi? Nutrisinya itu rasanya apa? Materi yang dibutuhkan kayu ketika dia obsesinya tinggi adalah sifat asam. Makanya saya minta lemon. Nah, lambung nutrisinya manis. Ya. Kalau jantung nutrisinya pahit. Kalau logam nutrisinya pedas. Ya. Kalau air nutrisinya asin. Kebanyakan itu jadi bumerang. Terlalu banyak asam, livernya juga hancur. Terlalu banyak manis, lambungnya juga hancur. Terlalu banyak pahit, jantungnya yang hancur. Terlalu banyak asin, ginjalnya yang hancur. Terlalu banyak pedas, paru-parunya yang hancur. Itu ketika kita melihat elemen-elemen dalam tubuh. Nah, nanti makanya ketika kita mau mensedasi, apa yang disedasi ini? Mau mentonik, apa yang tonik nih? Nah, lihat keluhan-keluhan daripada pasien. Penyakitnya ada di mana nih? Gitu. Sedang titik yang tadi itu adalah titik perawatan. Titik perawatan keluhan di kepala, deg-deg-deg. Nah, nanti kan kita kalau sebagai seorang TCM itu kan beda seorang medis. Kalau seorang medis melihat penyakit sakit kepala, ya penyakitnya di kepala untuk ngobatin sakit kepala. Makanya pereda untuk menghilangkan sakit kepalanya. Nah, kalau seorang TCM tidak, dia dicari kenapa sakit kepalanya. Apakah kekurangan materi atau energi, atau kelebihan materi atau energi? Harus disedasikan. Kalau ketika dia eksis kelebihan, sedasikannya di mana? Materi dan energinya itu lagi naik di mana sampai kepalanya sakit? Bisa nggak kalau di liver lagi tinggi, kepala sakit? Bisa. Lambung lagi tinggi eksis, kepala sakit bisa nggak? Bisa. Ginjal lagi eksis, bisa nggak? Nah, eksisnya dalam keadaan apa? Panas, yin atau yang, panas atau dingin, gitu kan? Nanti kita sedasikan. Kalau misalnya dia ke dalam panas, kita sedasikan dengan yang dingin. Mendinginkan dengan apa? Melakukan materi panasnya. Atau kita masukin herbal untuk mendinginkannya. Ya, kalau di eksisnya dingin, ya kita panaskan. Di titik mana? Lah titiknya itu cari di elemennya. Gitu. Iya, cari di elemennya. Kan kita tadi udah ngomong itu, bla 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 ya. Ternyata di sini bisa untuk mimisan gitu ya. Ya. Cuma di sini kok mimisan kan di sini. Kok bisa di sini? Bisa di sini, bisa di sini gitu kan ya? Bisa di sini katanya. Iya. Tadi di KI1 itu titik ginjal. Titik ginjal bisa menghilangkan mimisan. Kenapa? Karena mimisan itu bisa proses daripada yin eksis. Yin eksis, dingin eksis. Dingin super tinggi di areal ginjal.
Alat ginjal yang sudah menjadikan limpa beku, makanya harus dipanesin titik ginjalnya. Itu nanti jadi intinya ketika kita belajar pengobatan adalah mengembalikan keseimbangannya. Kita belajar badan kita itu seperti alam. Jadi badan kita adalah miniatur alam. Nah, kita lihat alam kebutuhannya seperti ini. Kalau musim kemarau harus dikasih hujan, kalau musim hujan harus dikasih sinar, maka hidup. Coba kalau musim hujan tidak ada sinar, pada layu semua. Iya, musim kemarau tidak ada hujan, ya pada layu semua, sama saja. Coba kita punya kembang tuh, kasih air, ketutup itu misalnya embernya sama air, layu dia, karena dia tidak bisa bernafas ketika ada air. Nah, begitu juga dengan ginjal tidak bisa membuang air, otomatis orang itu tidak akan bisa bernafas, sesak di sini. Nah, kita taunya sesak di paru-paru, padahal dia kerendam air. Masalahnya ginjal tidak membuang air. Yang harus kita obatin apanya? Paru-parunya atau ginjalnya? Ginjalnya. Sudah mulai paham? Insya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.